Tujuan politik. Tujuan politik secara umum yaitu agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Yang kedua ada mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Yang keempat ada menjaga keamanan dan perdamaian negara. Dan yang kelima, menciptakan kekuasaan dalam masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. Dan yang terakhir, memastikan terlaksananya sistem pendidikan demi memajukan bangsa. Pada saat ini, aku ingin temanku berbicara, jadi kuakhiri dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Mbak Maulidia. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk yang bertanya silakan harap menyebutkan nama dan NIM. Indonesia kan termasuk negara berkembang ya Mbak ya. Nah, pasti ada sisi negatif, positif, sama netralitas. Tolong beri contoh masalah netralitas politik birokrasi di Indonesia di era zaman sekarang. Nah, terima kasih. Mohon maaf, Mbak Kira, mohon diulang pertanyaannya, soalnya tadi kecepatan. Berikan contoh masalah netralitas politik birokrasi di Indonesia pada zaman sekarang. Mbak Lydia, saya mau bertanya, izin bertanya. Iya Mbak, silahkan. Perkenalkan, nama saya Citra Mabuza, NIM akhir 186. Saya izin bertanya, pada slide ke-17, tujuan politik nomor 3, itu kan melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Yang saya pertanyakan di sini adalah, apakah hak-hak warga negara sudah terpenuhi, terutama dalam bidang pendidikan? Contohnya, itu seperti di masyarakat pedalaman, itu kan masih susah mendapatkan akses dalam bidang pendidikan. Apakah hak-hak warga negara sudah terpenuhi, terutama dalam bidang pendidikan? Contohnya, itu seperti di masyarakat pedalaman, kan masih susah mendapatkan akses dalam bidang pendidikan. Tapi kenapa masih banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan akses pendidikan dengan baik atau layak? Terima kasih. Menurut saya, hak-hak warga, khususnya di bidang pendidikan itu sudah terpenuhi. Yang masih belum, itu kurikulumnya, menurut saya. Saya lanjutkan, karena kurikulum Merdeka itu di Indonesia masih belum rata gitu, Mbak. Berarti hak-hak warga negara itu belum terpenuhi dalam bidang pendidikan. Iya Mbak, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa hak-hak warga negara itu sudah terpenuhi di bidang pendidikan. Masalahnya di sini kan cuma kurikulum kita kan masih belum ada yang belum gitu loh, belum lengkap, belum itu kan. Dan kita tuh juga masih kurikulum Merdeka itu juga masih belum juga. Ada yang belum, ada yang sudah gitu maksud saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kira ya. Tadi kan pertanyaannya contoh masalah netralitas politik birokrasi ya. Contohnya di sini seperti pemerintah daerah, yaitu
bentuk birokrasi di bidang pemerintahan umum. Contohnya seperti rumah sakit dan sekolah, yaitu sebagai bentuk birokrasi di bidang pembangunan atau seperti dinas kependudukan dan catatan sipil. Mana Mbak Kira? Mbak Fetri, silakan pertanyaan. Apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan sistem politik di Indonesia? Terima kasih. Maaf Mbak, boleh diulang pertanyaannya? Jangan cepet-cepet. Apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan sistem politik di Indonesia? Mohon izin menjawab untuk pertanyaannya Mbak Fetri ya. Yang menyebabkan sistem politik itu tidak stabil itu karena partisipasi politik yang menyimpang. Seperti itu. Menyimpangnya yang bagaimana? Menyimpangnya itu seperti kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Seperti memilih pemimpin mereka itu milih ini tuh beda-beda gitu loh Mbak. Jadi itu menyebabkan sistem politik bisa tumbang. Kayak semisal pemilihan seperti pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah. Seperti itu. Kan biasanya banyak demo-demo yang menyebabkan sistem politik itu tidak stabil. Kan banyak demo-demo, jadi pro kontra antara pendapat orang gitu loh. Itu menyebabkan sistem politik yang tidak stabil. Oh, berarti sistem politik hanya ditentukan dengan pemilihan-pemilihan kepemimpinan aja ya Mbak ya? Bukan kayak semisal permasalahan-permasalahan yang ada di Nusantara itu juga tidak termasuk politik. Izin menambahkan Mbak ya, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan yang berdaulat pada saat itu dihadapkan pada banyak permasalahan besar dalam berbagai bidang, yaitu munculnya berbagai macam ideologi membuat persaingan antar partai semakin tajam. Baik, kami dari kelompok 8, apabila ada presentasi yang kurang berkenan di hati kalian semua, atas kelompok penyaji ingin meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Kurang rek. Wis kon iku.